Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini spesial Ramadan, dan kita masih bersama dengan Kiai Haji Zainal Abidin Sujai selaku Wakil Ketua Basnas Banten, masih berbincang-bincang mengenai keutamaan zakat dan sedekah di bulan Ramadan. Dan memang kalau berbicara mengenai sedekah dan juga zakat ini tidak terpaku hanya di bulan Ramadan saja Pak Kiai ya. Betul. Dan ini memang harus tetap kita tanamkan di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh umat yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Betul. Dan mungkin juga khususnya di Banten juga. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Kiai di kanal YouTube Sultan TV. Coba kita bacakan satu persatu. Ini ada yang bertanya, apakah jika bayar zakat fitri pada pas malam mendekati Lebaran itu pahala lebih besar? Ini mohon penjelasannya. Ini masih mengutamakan pahala, tapi tidak apa-apa. Setidaknya mau membayar zakat. Jadi tidak ada bisa lebih besar atau tidak. Jadi secara umum dalam konteks ibadah itu kan niat tadi itu yang saya tekankan, dan niat itu akan mengekspresikan terhadap perbuatan kita. Jadi kalau misalnya apakah justru sebenarnya kalau menjelang itu malah terkesan ada keterpaksaan, karena takut waktunya juga habis kan begitu. Tapi kalau kita misalnya bahwa kan fitrah itu selama bulan Ramadan sudah bisa dikeluarkan, jadi kalau jawaban pastinya tidak ada keutamaan tentang berakhir di akhir bulan Ramadan bayar fitrah. Tapi yang perlu difahami bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sampai kepada orang-orang mau masuk ke masjid dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah itu keluar tidak bisa lagi, tidak termasuk. Jadi sampai kepada masuknya orang untuk melaksanakan Idul Fitri, itu boleh. Nah, sementara kalau sudah Idul Fitri itu sudah tidak lagi zakat fitrah, jatuhnya sedekah. Tapi jatuhnya sedekah biasa begitu kira-kira. Oke. Dan mungkin itu juga jadi pengingat juga. Berarti kita bisa membayar zakat dari sekarang nih Pak Kiai. Betul, bisa. Di awal-awal. Gitu. Jadi mumpung mungkin masih awal-awal bulan gajian gitu ya. Awal bulan ini bisa disalurkan dari sekarang juga. Dan ini ada pertanyaan lain, zakat yang baik itu harus seperti apa? Nah, ini seperti apa nih pertanyaannya zakat yang baik? Zakat yang baik itu sebenarnya sederhana sih, bahwa harta yang kita zakati adalah zakat yang halal. Jelas itu. Sebab kalau istilah menzakati barang yang haram, jangan-jangan dianggap money laundry itu. Oh, benar. Itu. Dan itu dikejar juga oleh seperti kasus beberapa waktu terakhir. Nah itu gitu. Tapi tidak perlu diperjelas kan. Jadi jelas pertama dari hasil yang halal. Gitu. Terus yang kedua sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya dari mana hasil zakat kita ini? Apa zakat profesi, apa zakat mal, apa zakat pertanian, apa zakat yang lainnya atau emas dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu kepada mustahik yang dari yang 8 tadi itu yang saya sebutkan. Jadi itu saja, bahwa yang menjadi pokok adalah yaitu tentang niat tadi itu, bahwa saya niat mengeluarkan zakat betul-betul karena memerlukan kewajiban yang diemban oleh Allah pada kita semuanya. Jadi itu saja, sederhana. Itu ya. Jadi kita memastikan yang kita zakat ini adalah uang yang halal. Betul, itu yang paling penting. Ini kita juga kurang tahu juga, misalkan kayak kita taunya kita bekerja di sebuah tempat yang halal-halal, tapi tidak tahu ternyata menghasilkan dari yang haram gitu kan. Betul. Itu seperti apa nih Pak Kiai? Misalkan kayak yang kita tahu uang kita halal, tapi ternyata tanpa kita tahu dari uang itu ini ternyata sumbernya ini ternyata bukan dari sumber yang halal. Ini seperti apa? Jadi pertama dari sisi tentang bagaimana menghukumi awal, itu dari lihat lahirnya aja dulu. Jadi tidak harus mencari-cari ini dari mana gitu ya, ditelusuri.
baik itu dalam konteks pekerjaan atau sebagai upah, misalnya ujroh atau sebagai apa. Itu intinya bahwa sejauh kita ketahui bahwa itu halal ya sudah. Oke. Gitu. Jadi ada dalam satu ayat itu disebutkan bahwa ketika Allah menyesalkan ataupun menampakkan sifat-sifat orang Yahudi pada saat itu dikatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jadi kan orang Yahudi itu banyak bertanya, misalnya ketika dalam surat Al-Baqarah dikatakan ada yang membunuh itu, kemudian bagaimana untuk mencari pembunuh itu diperintahkan untuk memotong sapi. Tapi kemudian sapinya bagaimana, apakah yang emas, apakah yang ini, yang itu dan sebagainya, sehingga akan ada kesulitan. Coba kalau begitu diperintahkan potong sapi, potong saja, dia akan ketahuan siapa yang membunuhnya begitu. Nah itu kemudian itu kan dalam ayat yang lain disinggung begitu sebagai pertanyaan yang akan memberatkan pada dirimu. Nah artinya apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan bahwa jangan menanyakan sesuatu kalau kemudian setelah dijelaskan ente menjadi berat juga gitu. Jadi sudah kalau yang itu yang apa namanya menurut kita secara lahiriah awal itu baik, ya baik, dianggap baik saja. Atau contoh begini, dalam Rasulullah, waktu zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berjalan mau ke masjid. Di Arab itu dulu ada yang namanya rumah itu di atasnya entah tempat air atau apa begitu, tapi juga kadang-kadang pakai tidur karena musim panas dan sebagainya. Kemudian dia lewat subuh itu, terus dia ragu apakah orang kencing di atas atau air biasa gitu. Nah terus bertanya pada Rasulullah, ini apakah saya katanya atau umumnya aja di sana untuk kencing atau bukan? Kalau bukan untuk kencing ya sudah. Nah itu yang tadi pertanyaan tadi itu supaya kita itu tidak jangan mempertanyakan sesuatu yang kira-kira pada suatu saat akan memberatkan diri kita gitu. Tapi kalau ternyata di akhir kemudian itu ada sebuah kesalahan, ya tinggal kita memperbaiki. Itu aja gitu. Jadi kalau dari awal kita merasa kalau ini memang uang halal gitu, ya sudah bayarkan saja gitu ya. Bayar saja. Tapi kalau itu memang ternyata ada kasusnya atau ada uang atau campur atau apa gitu, itu bisa kita perbaiki kemudian. Bisa perbaiki. Dan itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dan ini pertanyaan lainnya nih Pak Kiai, lebih utama mana, zakat mandiri atau dengan zakat ke lembaga penyalur zakat? Sebenarnya ini tergantung sih. Kalau dalam konteks regulasi itu, yang namanya zakat mandiri tidak diakui. Bahkan kalau misalnya ada yang menyalurkan dan kemudian tidak sesuai dengan undang-undang, kalau tidak salah pasal 39, 40-an, 39, 38, 39, 40 sekitar itu di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa barang siapa yang mengumpul zakat dan di luar kelembagaan itu kira-kira begitu, itu akan didenda minimal 50 juta, sekurang 50 juta atau kurungan 1 tahun. itu nah itu dalam perspektif regulasi ya, dalam konteks regulasi. Tapi memang kalau kenapa sebenarnya semangatnya regulasi menjadi seperti itu, karena telahan terhadap kebutuhan mustahik itu tidak bisa hanya dengan pendapat sendiri. Misalnya kalau berbicara tentang prioritas, sebenarnya masyarakat ini apa sih yang sekarang harus kita angkat, yang harus kita perhatikan, prioritaskan gitu. Apakah memang ekonominya atau semata-mata misalnya hanya sekedar konsumtif, karena pada saat itu memang adanya terjadi kelaparan, seperti apa, atau kelaparan sebenarnya tidak ada tapi karena ilmu yang kurang. Nah bagaimana begitu. Nah sehingga kemudian memunculkanlah satu inovasi dalam konteks pemberdayaan yang lebih bisa meningkatkan terhadap kesejahteraan itu sendiri. Kalau mandiri biasanya itu lebih spend of money. Dan ada pengaruh seolah-olah mereka mendapatkan ada dua hal.
bagi si mengeluarkan zakat, dia merasa bisa jadi, ini belum tentu sih, bisa jadi bahwa saya lebih tinggi daripada dia. Kan biasanya yang menerima itu dianggap lebih rendah. Gitu. Atau sebaliknya, yang menerima juga merasa dirinya lebih rendah daripada orang yang memberi. Dan memang nyatanya dalam hadis dikatakan bahwa jadilah orang yadullah, al yadul ulya khairun minal sufla, tangan di atas lebih baik daripada. Jadi psikologis itu akan memberikan satu jarak gitu. Dan yang paling sangat dikhawatirkan bahwa seolah-olah si muzaki ini saya sudah menyelamatkan orang dan memperbaiki dia, dan kemudian lamun ada berpikir tanpa saya. Nah ini yang menjadi, bahkan tidak boleh memberikan sedekah dengan memperolok-olok, dengan menyakitkan dan sebagainya. Nah, kelebihan dengan kelembagaan, dia merasa lebih plong gitu. Tidak kemungkinan adanya terjebak dengan egoisme. Bahwa saya sebenarnya yang memberikan zakat kepada orang itu, kalau tidak ada saya dia miskin, kan kira-kira seperti itu. Ya. Tapi yang kedua juga bahwa dia rasa ikhlasnya akan lebih, silakan saya sudah menyerahkan. Merasa saya sudah melaksanakan kewajiban daripada Allah, dan Anda yang telah diberikan amanah juga harus sesuai dengan yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi si muzaki akan menjadi lebih ya bisa jadi lebih ikhlas lah kalau istilahnya dibanding dengan apalagi misalnya sering terjadi kan, kita nggak tahu tuh ya apakah memang itu juga syiar atau seperti apa. Ya syiar mungkin boleh juga kan, sampai terjadi pernah tahun-tahun yang lalu seorang muzaki dengan kekuatan kekayaannya mengumpulkan orang dengan baris antrian yang sampai muncul masalah baru. Nah ini kan satu hal yang juga menjadi perlu pertimbangkan gitu. Dan tadi itu yang menjadi kekhawatiran, keterjebakan diri kita dalam hal egoisme, atau merasa ya GR lah, kata istilah gampangnya mah GR bahwa saya seorang muzaki gitu. Padahal muzaki baru kewajiban saja. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang dikhawatirkan juga ketika kita menyalurkan sendiri sodako atau mungkin juga zakat kita, ini ada riya di sana gitu ya. Keterjebakan lah, keterjebakan. Itu yang mungkin lebih aman ya, lebih gitu aman. Ya. Dan supaya kita juga lebih ikhlas gitu ya, lewat lembaga saja gitu ya, khususnya mungkin lewat Basnas. Dan mungkin ini tidak bisa kita bacakan semua nih, beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV karena keterbatasan waktu kita juga. Dan mungkin terakhir nih Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan dari pertemuan kita pada siang hari ini soal keistimewaan zakat dan juga sedekah di bulan Ramadan, dan mungkin apa yang ingin diingatkan kembali kepada masyarakat khususnya? Silakan Pak Kiai. Jadi yang pertama ya, saya mengucapkan terima kasih bahwa segmen ini ada di Sultan TV. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan ya. Kemudian yang kedua bahwa memang bulan Ramadan itu musimul ibadah. Jadi musimnya ibadah gitu, sehingga dengan adanya sholat tarawih, sholat tahajud, dan kemudian kita tambah dengan sholat duha dan rawatib yang lainnya, itu pasti akan memberikan apalagi kalau misalnya kita laksanakan secara terus menerus, itu akan memberikan positif juga dalam konteks perilaku kita, sehingga mudah-mudahan kedepannya karena sudah sebulan kita lakukan, itu akan menjadi habit, akan menjadi satu kebiasaan yang positif. Begitu juga dalam konteks sedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya dari sisi itu pertama karena adanya solidaritas, rasa solidaritas kemanusiaan antara sesama. Orang kaya si lapar setengah hari 12 jam mungkin tidak ada masalah, karena tidak perlu memikirkan bagaimana dia akan makan malam, bagaimana akan buka puasa, bahkan kadang-kadang puasa dan makannya itu berlebihan, kan begitu. Tapi justru karena sesama laparnya ini, artinya kalau seorang kaya merasakan dia lapar dan kemudian dia ingat kepada teman yang lain yang kebetulan lapar tapi tidak memiliki apa-apa, nah itu akan muncul solidaritas yang artinya ada keberpihakan, dan itulah kemudian kenapa menjadi pelipat gandaan dalam konteks pahala. Jadi kalau hari-hari biasa mungkin
tidak terlalu tertarik seseorang untuk memperhatikan orang dalam kelaparan, karena biasa makan juga begitu. Tapi kalau bulan Ramadan misalnya, maaf, bukan membedakan antara segmen kehidupan misalnya yang saudara kita yang belum sebagai pemulung, sebagai ini, sebagai itu begitu sangat mengharapkan uluran tangan, karena memang dia menahan lapar untuk bagaimana bisa berbuka dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang kemudian mendorong kita bahwa untuk perhatian terhadap sesama, solidaritas, kebersamaan, dan bahwa manusia itu, kita berpikir di muka bumi adalah sementara, yang tidak akan abadi. Maka pemahaman kesementaraan itulah kita ekspresikan dalam bentuk solidaritas pertemanan dengan mengeluarkan sebagian, sebenarnya tidak sebagian juga, sepersekian harta yang kita miliki. Kalau sebagian bisa gitu, belah dua kan. Jadi itu yang, dan perlu diketahui bahwa menolong kita kepada orang lain itu sebenarnya menolong diri kita pada diri kita. Kenapa? Sebab ketika berbicara tentang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, itu artinya kita akan terhindar daripada kekikiran. Dan kikir itu sangat dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi egoisme tadi. Karena merasa saya yang, artinya dengan begitu kita terbantu untuk menyadarkan diri kita gitu. Yang kedua, kita itu tidak bisa independen secara mutlak. Ya, bahwa saya misalnya tidak kenal Anda juga saya akan hidup, itu tidak bisa begitu. Bayangkan coba mobil dengan hanya pentil yang harga berapa, dan mobil miliaran, misalnya entah yang disebut dengan pokoknya mobil-mobil mewah tadi itu, tanpa pentil itu tidak akan pernah itu nilai yang sekian miliar itu bisa dirasakan manfaat, kenyamanan ataupun kesenangannya. Begitu juga kita dengan sesama. Kita kaya segala macam, kemudian rumah bocor, kita yang harus naik. Ini ambrol, kita herong sih. Terus Anda apa senangnya? Nah, disinilah bahwa kita itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa hidup manusia itu tidak pernah menjadi merdeka dengan hanya sendiri. Pasti akan ada ketergantungan, akan minta bantuan yang lain. Dan kalau kita minta bantuan yang lain, berikanlah sesuatu yang menyenangkan orang lain. Pasti dia akan membantu diri kita. Itu poinnya di situ. Jadi jangan kemudian seolah-olah kita sudah membantu orang lain, kita hebat. Tidak, tapi justru kita pada suatu saat akan membutuhkan bantuan. Nah, dengan bantuan kita itulah insya Allah orang akan memperhatikan diri kita dalam rangka memenuhi bantuan pada kita. Jadi itu filosofis yang harus ditekankan dalam diri kita, sehingga kenapa orang akan menjadi sombong, menjadi egoistis, karena dia tidak menghargai orang lain dan tidak pernah merasakan seolah-olah bukan seolah-olah tidak pernah merasakan bahwa dia itu hidup justru perlu kepada orang lain. Itu yang barangkali mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan dari perbincangan kita juga ini bisa lebih membuka wawasan kita semua gitu. Amin, ya, soal zakat dan juga sedekah. Dan terima kasih nih Pak Kiai sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Karena menarik kalau ngomongin soal ya zakat, sedekah gitu. Apalagi sekarang di era modern mungkin kita juga semakin dimudahkan untuk melakukan zakat dan juga sedekah nih Pak Kiai. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga dari perbincangan kita ini tidak hanya membuka wawasan kita, tapi juga mengetuk hati kita untuk bisa melaksanakan zakat dan juga sedekah ini supaya lebih ikhlas lagi, karena nilai-nilai di dalamnya yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini harus undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.